Selamat datang di channel Kisah Tedi, tempat di mana perjalanan kehidupan dan kebijaksanaan bertemu dalam setiap cerita yang menggugah hati. Hari ini, kita akan menyelami kisah seorang pemuda bernama Arya yang terjebak dalam kebingungan dan ketidakpastian hidupnya. Dalam pencariannya akan jawaban, ia bertemu dengan Teddy, sang guru bijak yang akan membimbingnya melalui liku-liku takdir dan pilihan. Apakah Anda siap untuk menyaksikan bagaimana Arya belajar menghadapi badai kehidupan dan menemukan makna di balik setiap keputusan yang diambil? Mari kita mulai petualangan ini dan temukan bersama-sama kebijaksanaan yang tersembunyi di balik setiap pengalaman. Arya dan Teddy duduk di bawah rindangnya pohon besar. Angin sepoi-sepoi meniup daun-daun kering di sekitar mereka. Setelah beberapa saat hening, Teddy mulai berbicara. Suaranya tenang seperti air sungai yang mengalir pelan. "Kau tahu, Arya," kata Teddy sambil menunjuk pada hutan bambu di kejauhan. "Bambu adalah salah satu makhluk paling bijaksana di alam ini. Ia tidak pernah menolak angin, bahkan angin yang paling keras sekalipun." Arya memiringkan kepalanya, mencoba memahami maksud sang guru. Apa maksud guru? Bukankah angin bisa mematahkan apa saja jika terlalu kencang? Teddy tersenyum tipis dan melanjutkan, "Justru karena bambu tidak menolak angin, ia selamat. Ketika badai datang, ia melentur, membungkuk seakan-akan menyerah. Tapi setelah badai berlalu, ia kembali tegak seperti semula. Lihatlah, tidak ada satupun yang patah." Teddy melanjutkan, "Seperti bambu, kita pun akan menghadapi angin kehidupan, badai masalah, kegagalan, kehilangan. Angin itu mungkin bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Ia adalah takdir. Tetapi bagaimana kita bereaksi adalah pilihan kita. Apakah kita ingin melawan hingga akhirnya patah? Atau memilih untuk melentur, mengikuti alur kehidupan, dan bertahan?" Arya terdiam, merenungi perkataan Teddy. Dalam hidupnya, ia seringkali merasa perlu melawan setiap masalah, berdebat dengan keadaan, menolak menerima nasib buruk, dan terjebak dalam kemarahan serta frustrasi. Tetapi sekarang, gambaran tentang bambu yang lentur di tengah badai membuka perspektif baru baginya. "Guru, jadi, apakah melentur berarti menyerah?" tanya Arya, masih sedikit ragu. "Tidak, Arya," jawab Teddy. "Melentur bukan berarti menyerah, tapi memilih cara yang lebih bijaksana untuk bertahan. Seperti air yang selalu menemukan jalan meskipun dihadang oleh batu. Itu bukan kelemahan. Itu kekuatan yang tersembunyi." Teddy kemudian mengambil ranting kering dan mematahkannya dengan mudah di tangannya. "Ini adalah orang yang kaku," katanya. "Ia melawan setiap badai, mengira bahwa keteguhan itu adalah kekuatan, tetapi pada akhirnya justru patah. Ketika orang terlalu keras pada hidupnya sendiri, mereka retak di dalam. Namun, jika engkau seperti bambu, engkau mungkin terhempas, tapi engkau tidak akan pernah patah." Kata-kata Teddy itu menembus hati Arya. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu keras pada dirinya sendiri. Setiap kali gagal atau merasa kecewa, ia menghukum dirinya dengan pikiran negatif, merasa lemah dan kalah. Tetapi, analogi tentang bambu membuatnya berpikir ulang. Mungkin selama ini ia salah memahami kekuatan. Kekuatan sejati bukan tentang selalu menang melawan keadaan, tetapi tentang bertahan dan belajar dari setiap tantangan. Teddy kemudian menambahkan, "Terkadang, badai adalah berkah yang menyamar. Jika bambu tidak pernah menghadapi angin kencang, ia tidak akan belajar bagaimana menjadi lentur. Demikian juga dengan kita. Tanpa tantangan, kita tidak akan pernah tumbuh menjadi lebih kuat atau bijaksana." Mata Arya mulai berbinar. Ia mengerti bahwa masalah dalam hidup bukanlah sekadar hukuman atau kesialan. Setiap angin kencang yang pernah ia hadapi adalah latihan untuk membuatnya lebih tangguh, sama seperti bambu yang semakin kuat karena setiap badai yang datang. "Jadi guru," kata Arya perlahan, "bukan masalah seberapa besar badai yang datang, tapi bagaimana aku belajar melentur, ya?" Teddy tersenyum lebar. "Benar sekali. Tidak semua badai datang untuk menghancurkan. Ada badai yang hadir untuk membersihkan jalanmu." Dalam keheningan yang menyusul, Arya merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
ia mulai menyadari bahwa hidup memang penuh dengan badai. Beberapa akan datang tanpa peringatan, dan sebagian lagi mungkin menggoyahkan fondasi hatinya. Tetapi sekarang ia tahu, kekuatan bukanlah tentang menghindari badai, melainkan belajar menari di tengahnya. Bambu yang lentur telah memberi Arya pelajaran berharga. Melentur bukanlah tanda kelemahan, tetapi seni bertahan. Ketika seseorang memilih untuk lentur, ia tidak hanya bertahan, ia juga belajar, tumbuh, dan pada akhirnya menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Teddy menatap jauh ke hamparan laut di kejauhan, di mana ombak bergulung tak henti-henti. Suara deburan ombak terdengar tenang namun penuh kekuatan, seperti kehidupan yang selalu bergerak maju, apapun yang terjadi. Arya duduk di sampingnya, pikirannya masih berputar-putar dengan pertanyaan besar. Apakah semua yang terjadi dalam hidup adalah takdir? Atau hasil dari pilihannya sendiri? Teddy mengangkat sebuah kerikil dari tanah dan memainkannya di antara jemarinya. Takdir dan pilihan seringkali terlihat seperti dua hal yang terpisah, Arya. Namun sebenarnya, mereka bekerja seperti dua sisi dari koin yang sama. Satu tidak bisa hidup tanpa yang lain. Arya mengerutkan kening, berusaha menangkap maksud ucapan Teddy. Jadi guru, jika hidupku penuh masalah, apakah itu karena takdir atau karena aku membuat pilihan yang salah? Teddy tersenyum lembut, lalu berkata, "Mari aku ceritakan sebuah kisah nyata." Dahulu ada seorang nelayan, Teddy memulai, yang tinggal di desa kecil di tepi laut. Setiap hari, ia pergi melaut mencari nafkah untuk keluarganya. Suatu malam, badai besar datang tanpa peringatan. Perahunya hancur, dan nelayan itu kehilangan satu-satunya sumber penghidupannya. Arya menghela napas, membayangkan betapa beratnya kehilangan itu. Lalu, apa yang terjadi dengan nelayan itu, guru? Teddy melanjutkan dengan nada penuh makna. Pada awalnya, ia merasa hidupnya hancur. Ia marah pada takdir, merasa terkutuk. Tetapi seiring waktu, ia menyadari bahwa mengeluh tidak akan memperbaiki apapun. Maka, ia mulai mencari cara untuk bangkit. Apa yang ia lakukan? Tanya Arya penasaran. Ia belajar membuat perahu baru, jawab Teddy. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk nelayan-nelayan lain di desanya. Lambat laun, ia menjadi pengrajin perahu terbaik di daerah itu. Dan kau tahu apa yang ia katakan setelah itu? Arya menggeleng. Teddy tersenyum. Ia berkata, badai itu menghancurkan perahuku, tapi ternyata badai itu juga memberiku hidup yang baru. Teddy meletakkan kerikil di telapak tangan Arya. Begini Arya, takdir adalah peristiwa yang terjadi di luar kendalimu, seperti badai yang menghancurkan perahu nelayan tadi. Tapi pilihan adalah caramu merespons peristiwa itu. Arya menggenggam kerikil itu erat, seakan-akan memegang sebuah wawasan baru. Jadi, hidup tidak bergantung pada apa yang terjadi, tapi pada bagaimana aku memilih untuk menghadapi apa yang terjadi. Tepat sekali, jawab Teddy. Takdir adalah guru yang datang dengan ujian, tapi pilihanmu adalah jawaban dari ujian itu. Tidak ada ujian yang tanpa arti, dan setiap pilihan membuka jalan baru. Pilihan yang kau buat akan menentukan apakah kau tetap terjebak dalam kesedihan atau tumbuh menjadi lebih bijaksana. Teddy menatap Arya dengan penuh kesungguhan. Banyak orang menganggap bahwa ujian hidup adalah bentuk hukuman. Padahal sebenarnya, ujian adalah alat yang digunakan takdir untuk membuat kita lebih kuat. Arya terdiam, memikirkan semua momen sulit yang ia alami. Kegagalan, kehilangan, dan kekecewaan. Ia selalu merasa seolah-olah hidup tidak adil kepadanya. Tetapi sekarang ia melihatnya dengan sudut pandang berbeda. Jadi guru, setiap kali aku diuji, sebenarnya aku sedang diberi kesempatan untuk tumbuh? Teddy mengangguk. Ya, dan di setiap pilihanmu, kau sedang memutuskan bagaimana pertumbuhan itu akan terjadi. Akan kau biarkan ujian itu membuatmu pahit, atau kau pilih untuk menjadi lebih bijaksana? Teddy kemudian mengajukan sebuah pertanyaan yang menggugah hati Arya. Coba pikirkan Arya, ketika kau melihat kembali hidupmu, apakah ada satu ujian yang tidak mengajarkanmu apa-apa? Arya termenung. Ia ingat masa-masa terburuk dalam hidupnya.
Saat ia dikhianati, kehilangan pekerjaan, dan gagal meraih impiannya. Di tengah rasa sakit itu, ia belajar tentang kepercayaan, keteguhan hati, dan nilai sebenarnya dari sebuah usaha. Setiap ujian, pada akhirnya, memang membawanya pada pemahaman baru, meski prosesnya seringkali menyakitkan. "Tidak ada guru," jawab Arya akhirnya. "Setiap ujian, meski berat, selalu mengubahku menjadi seseorang yang lebih kuat." Teddy tersenyum penuh kebanggaan. Itulah kebijaksanaan dari ujian hidup, Arya. Apa yang terlihat seperti akhir sebenarnya adalah awal dari sesuatu yang baru. Takdir hanya memberimu pertanyaan. Pilihanmu adalah jawabannya. Teddy mengakhiri pelajarannya dengan kata-kata yang menggugah jiwa. Ketika hidup memberikanmu ujian, jangan bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tapi tanyakanlah, "Apa yang bisa kupelajari dari ini?" Setiap badai, setiap kegagalan, setiap kehilangan, semua itu adalah guru yang datang untuk membuatmu tumbuh. Arya merasa seolah-olah sebuah beban besar telah terangkat dari dadanya. Ia mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menghindari masalah, tetapi tentang belajar bagaimana merespons dengan bijaksana. Setiap ujian bukanlah hukuman, melainkan kesempatan untuk menemukan kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya. Di bawah rindangnya pohon beringin, Arya duduk bersila berhadapan dengan Teddy. Angin sore bertiup lembut, membawa ketenangan yang terasa menyusup hingga ke relung hati. Tetapi di dalam pikiran Arya, badai kecil masih berputar. Ia telah memahami bahwa hidup adalah perpaduan antara takdir dan pilihan, tetapi ada sesuatu yang belum bisa ia lepaskan. Rasa kecewa dan penyesalan yang menghantui setiap langkahnya. "Guru," Arya berkata perlahan, "bagaimana mungkin aku bisa ikhlas jika begitu banyak hal tidak berjalan seperti yang aku harapkan?" Teddy menatap Arya dengan tatapan lembut dan penuh pemahaman. "Keikhlasan, Arya, bukan berarti kau menyerah atau berhenti berusaha. Keikhlasan adalah menerima apapun yang datang, baik atau buruk, dengan hati yang tenang." Arya mengernyit. "Tapi bagaimana aku bisa merasa tenang jika aku gagal? Bukankah rasa kecewa itu wajar?" "Tentu saja wajar," jawab Teddy. "Namun keikhlasan adalah seni melepaskan rasa kecewa itu, agar kau tidak terpenjara oleh masa lalu. Aku akan mengajakmu mencoba sesuatu." "Tutup matamu," Teddy berkata dengan lembut. Arya menurut, menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. "Sekarang, ingatlah momen di mana kau merasa sangat kecewa. Mungkin karena kegagalan, pengkhianatan, atau kehilangan." Sejenak suasana menjadi sunyi. Dalam kegelapan di balik kelopak matanya, Arya melihat kilasan peristiwa yang pernah menyakitinya. Saat ia gagal mendapatkan pekerjaan impiannya, saat sahabatnya meninggalkannya, dan saat ia merasa kalah oleh hidup. Hatinya mulai terasa berat, dan napasnya sedikit memburu. "Bagaimana rasanya?" tanya Teddy. "Sakit," bisik Arya. "Aku merasa marah dan ingin mengubah semuanya, tapi aku tidak bisa." Teddy mengangguk seolah-olah memahami sepenuhnya. "Sekarang, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan perasaan itu mengalir. Jangan melawan. Biarkan kecewa itu datang, tetapi jangan memegangnya. Biarkan dia lewat." Arya menarik napas panjang dan membuangnya perlahan. Dalam keheningan itu, ia mulai merasakan sesuatu berubah. Kecewa itu masih ada, tetapi tidak lagi terasa seberat tadi. Seolah-olah, dengan menerima rasa itu tanpa melawannya, perlahan-lahan beban itu meluruh. "Bagaimana rasanya sekarang?" tanya Teddy. Arya membuka matanya perlahan. "Entah bagaimana, aku merasa lebih ringan," jawabnya dengan suara pelan. "Perasaan kecewa itu masih ada, tapi aku tidak lagi tersiksa olehnya." Teddy tersenyum penuh makna. "Itulah keikhlasan, Arya. Bukan tentang melupakan, tapi tentang melepaskan. Melepaskan ekspektasi, melepaskan rasa sakit, dan menerima apa adanya." "Arya," kata Teddy dengan nada lembut, "keikhlasan sering disalahartikan sebagai pasrah tanpa usaha. Tapi sebenarnya, orang yang ikhlas tetap berusaha sebaik mungkin. Bedanya, mereka tidak menggantungkan kebahagiaan mereka pada hasilnya." Arya terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Teddy.
Jadi, maksud guru, aku tetap harus berusaha, tapi tidak perlu kecewa jika hasilnya tidak sesuai harapan. Benar, jawab Teddy sambil mengangguk. Berusahalah dengan segenap hati, tetapi serahkan hasil akhirnya kepada kehidupan. Kau tidak bisa mengontrol semua hal, Arya. Yang bisa kau kontrol hanyalah niat dan usahamu. Hasilnya, biarkan itu menjadi bagian dari takdir. Teddy melanjutkan, keikhlasan juga berarti membebaskan dirimu dari belenggu penyesalan masa lalu dan kekhawatiran masa depan. Banyak orang menghabiskan hidup mereka dengan bertanya, mengapa hal ini terjadi padaku? Atau, bagaimana jika nanti aku gagal lagi? Pertanyaan-pertanyaan itu hanya akan membuatmu terjebak dalam penderitaan. Arya merasa seolah kata-kata itu menampar dirinya. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu sering terjebak dalam penyesalan dan kekhawatiran. Ia teringat malam-malam ketika ia memikirkan kegagalannya, dan pagi-pagi yang ia jalani dengan rasa cemas tentang masa depan. Bagaimana caranya agar aku bisa terbebas dari pikiran-pikiran itu, Guru? Tanya Arya lirih. Teddy tersenyum hangat. Mulailah dengan hidup di saat ini, Arya. Sadari bahwa apapun yang kau miliki sekarang, bahkan napas yang kau tarik saat ini, adalah anugerah. Keikhlasan tidak datang dari pencapaian besar, tetapi dari rasa syukur akan momen-momen kecil. Arya menatap Teddy dengan rasa kagum. Jadi guru, orang yang ikhlas tidak akan pernah kecewa? Teddy tertawa kecil. Tidak, Arya. Orang yang ikhlas masih bisa merasa kecewa, tetapi mereka tidak berdiam dalam kekecewaan itu. Mereka tahu bahwa kecewa adalah bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhir. Arya merasa hatinya mulai tenang. Ia menyadari bahwa keikhlasan bukan berarti tidak merasakan emosi negatif, melainkan membiarkan emosi itu mengalir tanpa mengikat diri padanya. Teddy menepuk bahu Arya dan berkata, keikhlasan Arya adalah kunci kebebasan. Ketika kau ikhlas, kau terbebas dari rasa takut, penyesalan, dan cemas. Kau mulai menjalani hidup dengan ringan, tanpa terbebani oleh ekspektasi yang tidak perlu. Hari itu, matahari terbenam dengan semburat jingga yang memenuhi cakrawala, seolah menandai akhir sebuah babak dan awal dari yang baru. Di depan Arya, terbentang dua pilihan besar yang membuat dadanya terasa sesak. Menerima pekerjaan di sebuah perusahaan mapan dengan gaji tetap, atau mengejar impiannya menjadi penulis, meski jalan itu penuh ketidakpastian. Guru, bagaimana aku bisa tahu mana pilihan yang benar? Arya bertanya dengan gelisah. Teddy, seperti biasa, hanya tersenyum. Setiap pilihan membuka bab baru dalam hidupmu, Arya. Tidak ada pilihan yang sepenuhnya benar atau salah, hanya ada perjalanan yang berbeda. Arya menatap lurus ke depan, pikirannya berkecamuk dengan rasa takut dan keraguan. Tapi bagaimana jika aku memilih jalan yang salah? Bagaimana jika aku menyesal nantinya? Teddy menatapnya dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Tidak ada yang bisa menjamin masa depan, Arya. Tetapi hidup bukan tentang memastikan bahwa setiap keputusanmu sempurna. Hidup adalah tentang belajar menerima apapun yang datang setelah pilihan itu. Teddy melanjutkan. Persimpangan adalah bagian alami dari perjalanan hidup. Di titik ini, kau dihadapkan pada kemungkinan-kemungkinan yang tak terduga. Tetapi justru disitulah letak keindahannya. Di setiap persimpangan, kau diberi kesempatan untuk tumbuh. Arya merenung dalam-dalam. Ia ingin jaminan, kepastian, bahwa pilihannya tidak akan membawa penyesalan. Tetapi ia tahu, hidup tidak pernah memberikan jaminan seperti itu. Jalan yang aman kadang terasa menggoda, tetapi jalan impian selalu datang dengan risiko. Lalu, bagaimana aku bisa membuat keputusan tanpa rasa takut? Arya bertanya dengan lirih. Teddy tersenyum tipis. Kau tidak perlu menunggu sampai rasa takut hilang, Arya. Berjalanlah dengan rasa takutmu. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemampuan untuk terus melangkah meski kau merasa takut. Teddy lalu mengambil ranting kecil dari tanah dan menggambarkan dua garis di tanah. Setiap pilihan adalah tindakan menciptakan hidup, Arya. Takdir menyediakan peluang, tetapi kau yang menentukan bagaimana cerita itu akan berkembang. Ia melanjutkan, saat kau membuat pilihan, bukan hanya hidupmu yang berubah, tetapi juga dirimu sendiri.
di setiap keputusan, kau menciptakan versi baru dari dirimu. Arya memandang kedua garis itu. Jadi, tidak ada pilihan yang sempurna? Teddy menggeleng pelan. Yang ada hanyalah pilihan yang jujur terhadap dirimu sendiri. Jika kau membuat pilihan yang selaras dengan hati dan jiwamu, maka apapun hasilnya, kau tidak akan menyesal. Karena yang penting bukan hasil akhirnya, tapi bagaimana kau menjalani perjalanan itu. Tapi bagaimana jika aku gagal? Arya bertanya. Bagaimana jika mimpiku tidak terwujud? Teddy mengangguk, seolah memahami ketakutan itu. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan, Arya. Tetapi kegagalan bukanlah akhir. Ia hanya sebuah tanda bahwa ada pelajaran yang perlu kau pahami sebelum melanjutkan. Ia lalu menambahkan dengan bijak, keberhasilan bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang menemukan kedamaian dalam setiap langkah yang kau ambil. Itulah sebabnya, Arya, penting untuk membuat pilihan dengan hati yang tenang, bukan karena takut atau terburu-buru. Arya merasa ada sesuatu yang mulai berubah di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa memilih dengan hati yang tenang tidak berarti bebas dari ketakutan, tetapi menerima ketidakpastian dengan lapang dada. Di tengah kegelisahan dan keraguan, Teddy berkata dengan suara lembut, "Setiap pilihan adalah awal dari bab baru. Tidak ada jaminan bahwa perjalanan itu akan mudah, tetapi selama kau berjalan dengan hati yang jujur, kau akan menemukan makna di setiap langkahmu." Arya tahu bahwa hidupnya akan berubah, apapun keputusan yang ia ambil. Ia mulai memahami bahwa yang penting bukanlah memilih jalan yang sempurna, tetapi menjalani setiap pilihan dengan sepenuh hati dan jiwa. "Guru," Arya akhirnya berkata, "aku rasa aku siap membuat pilihan. Aku ingin mengejar mimpiku menjadi penulis." Teddy tersenyum lembut. "Maka mulailah menulis bab baru dalam hidupmu, Arya. Tidak ada pilihan yang salah, hanya ada jalan yang berbeda untuk menemukan dirimu sendiri." Saat Arya meninggalkan Teddy dan melangkah menuju masa depannya, ia merasa lebih ringan. Ketakutan masih ada, tetapi tidak lagi menghantuinya. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia akan terus berjalan dan menemukan makna di setiap persimpangan. Langit malam mulai gelap, tetapi di hati Arya ada cahaya kecil yang menyala. Sebuah kesadaran bahwa hidup tidak akan pernah sempurna, tetapi ia bisa memilih untuk menjalani setiap bab dengan keberanian dan ketenangan. Teddy menatap kepergian Arya dengan senyum penuh arti. "Setiap bab baru adalah kesempatan untuk bertumbuh," gumamnya pelan. "Dan kehidupan adalah tentang bagaimana kita berani melangkah, bahkan saat tidak ada kepastian di depan." Waktu berlalu, dan perjalanan Arya sebagai penulis tidak berjalan semulus yang ia harapkan. Ia menghadapi penolakan demi penolakan dari penerbit. Tulisan yang ia curahkan dengan sepenuh hati kerap dianggap tidak sesuai dengan selera pasar. Di saat-saat sulit itu, ia merasa langkahnya goyah. "Mungkin aku salah memilih jalan," pikirnya. Ketidakpastian kembali menghantui, seolah menggoda untuk meninggalkan mimpinya dan memilih jalan yang lebih aman. Tetapi, di setiap malam yang penuh keraguan, kata-kata Teddy bergaung dalam pikirannya. Kegagalan bukanlah akhir, ia hanya tanda bahwa ada pelajaran yang perlu kau pahami. Hari demi hari berlalu, dan Arya mulai belajar bahwa setiap kegagalan menyimpan kebijaksanaan tersembunyi. Saat ia merasa jatuh, ia tidak lagi melihat kegagalan sebagai musuh, melainkan sebagai guru yang mengajarkan pelajaran-pelajaran penting. Suatu kali, setelah tulisannya ditolak untuk ke-10 kalinya, Arya duduk di meja kerjanya dengan rasa frustasi. Alih-alih menyerah, ia mencoba memahami apa yang salah. "Mungkin bukan tulisanku yang harus berubah," pikirnya. Tetapi cara pandangku. Arya mulai melihat kegagalan sebagai bagian dari proses untuk menjadi penulis yang lebih baik. Ia memperbaiki ceritanya, mengasah keterampilan menulisnya, dan belajar dari setiap kritik yang ia terima. Keberhasilan tidak datang dengan mudah, pikirnya. Tetapi kegagalan hanya berarti bahwa aku sedang berjalan di jalan yang tepat, dengan banyak hal yang masih harus kupelajari. Meski tantangan datang silih berganti, Arya terus melangkah dengan hati yang lebih lapang. Ia ingat ajaran Teddy tentang keikhlasan.
menerima hasil apapun tanpa rasa marah atau penyesalan, sambil tetap berusaha dengan sepenuh hati. Ketika naskah yang ia kirim kembali ditolak, Arya tidak lagi tenggelam dalam kekecewaan. Sebaliknya, ia duduk tenang dan berkata pada dirinya sendiri, "Ini hanyalah bagian dari perjalanan." Pada suatu malam, di tengah rasa lelah dan keputusasaan, Arya bermeditasi seperti yang pernah diajarkan Teddy. Ia menutup matanya dan membayangkan setiap rasa kecewa dan kekhawatiran menguap bersama hembusan napasnya. Saat itu, ia merasakan sebuah ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan dalam menerima apapun yang terjadi. Beberapa bulan kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah penerbit kecil yang dikenal menghargai karya-karya dengan makna mendalam, menerima naskah Arya. Meskipun bukan penerbit besar, bagi Arya, ini adalah bukti bahwa pilihannya untuk bertahan tidak sia-sia. Namun, yang mengejutkan Arya bukanlah penerimaan naskah itu, melainkan cara ia menyikapinya. Alih-alih euforia atau kesombongan, ia merasakan ketenangan yang mendalam. Keberhasilan itu tidak lagi menjadi tujuan akhir, tetapi hanya sebuah titik kecil dalam perjalanan yang panjang. Ia mulai memahami bahwa hidup adalah perpaduan sempurna antara takdir dan pilihan. Takdir menghadirkan situasi yang tak terduga, tetapi pilihan kitalah yang menentukan apakah kita akan bertumbuh atau tenggelam dalam keadaan. Ini bukan tentang berhasil atau gagal, pikir Arya, tetapi tentang bagaimana aku terus bergerak maju, belajar, dan menemukan kedamaian dalam setiap langkah. Arya menyadari bahwa setiap babak kehidupan membawa maknanya sendiri. Kegagalan adalah bagian dari proses menemukan versi terbaik dari dirinya. Setiap penolakan membawanya lebih dekat pada pemahaman tentang siapa dirinya sebenarnya. Dengan menerima ketidaksempurnaan dalam perjalanannya, Arya merasa lebih bebas. Ia tidak lagi berusaha untuk menjadi sempurna, tetapi berusaha untuk menjadi autentik. Ia juga memahami bahwa hidup bukan tentang mencapai kesempurnaan, tetapi tentang bagaimana kita berani melangkah, apapun yang terjadi. Saat Arya mengenang semua tantangan yang telah ia hadapi, ia tersenyum. Setiap kesulitan, setiap keraguan, setiap kegagalan, semuanya adalah bagian dari proses menemukan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa pilihan untuk bertahan, belajar, dan melangkah dengan tenang adalah kemenangan tersendiri. Hidup tidak pernah memberikan jaminan kebahagiaan atau kesuksesan, tetapi pilihan untuk menjalani setiap babak dengan ikhlas adalah cara untuk menemukan kebahagiaan dalam proses itu sendiri. Arya kini tahu bahwa perjalanan ini bukanlah tentang menghindari kegagalan, tetapi tentang menerima setiap pengalaman sebagai bagian dari pertumbuhan. Ia belajar bahwa kegagalan bukanlah lawan, melainkan sahabat yang membantu kita bertumbuh. Pada akhirnya, Arya menyadari bahwa ajaran Teddy bukan hanya tentang bagaimana membuat pilihan, tetapi tentang bagaimana hidup dengan hati yang tenang. Dengan langkah mantap, Arya menulis kalimat pertama dari buku barunya. Hidup adalah perpaduan antara takdir dan pilihan. Dan di setiap langkah, kita selalu menemukan kesempatan untuk bertumbuh. Bagi Arya, perjalanan menjadi penulis bukan lagi sekadar tentang karya yang diterbitkan. Itu adalah perjalanan untuk memahami dirinya sendiri dan menemukan makna dalam setiap babak hidup. Dan saat ia menulis, Arya merasa damai. Bukan karena ia telah mencapai sesuatu, tetapi karena ia telah menerima bahwa hidup adalah tentang bagaimana kita melangkah di antara ketidakpastian dengan hati yang penuh ikhlas dan pikiran yang tenang. Beberapa bulan setelah ia memutuskan untuk mengikuti mimpinya menjadi penulis, Arya dihadapkan pada kenyataan pahit. Perjalanan ini lebih sulit dari yang ia bayangkan. Di tengah malam yang sunyi, ia duduk di depan layar komputer dengan kepala penuh keraguan. Apa aku sudah membuat kesalahan? Pikirnya. Tawaran kerja yang dulu ia tolak terus menghantui pikirannya, menggoda seperti jalan keluar yang mudah. Mungkin aku tidak cukup baik. Mungkin aku seharusnya memilih jalan yang lebih aman. Tetapi saat pikirannya diliputi keraguan, ia ingat ajaran Teddy. Tidak ada pilihan yang salah, hanya perjalanan yang berbeda. Di setiap jalan yang kita tempuh,
pasti akan ada titik di mana kita merasa ingin menyerah. Tetapi Arya mulai memahami sesuatu yang penting. Kebahagiaan sejati bukan datang dari hasil, melainkan dari bagaimana kita berjalan dengan hati yang tenang di tengah proses. Ia mulai melihat setiap kesulitan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari perjalanan untuk menemukan dirinya sendiri. Pilihan untuk bertahan menjadi latihan sabar dan keteguhan hati. Setiap kali ia merasa terpuruk, ia memilih untuk bangkit kembali, menghadapi kegagalan dengan rasa syukur, bukan penyesalan. "Aku mungkin belum sampai, tapi aku sedang menuju ke sana," gumamnya suatu malam. Kata-kata itu sederhana, tetapi cukup untuk membuatnya bertahan. Kegagalan tetap menjadi bagian tak terelakkan dari perjalanan Arya. Naskah-naskahnya ditolak oleh penerbit, kritik datang dari berbagai arah, dan ia kerap merasa kecil di tengah dunia yang luas. Tetapi kali ini, Arya melihat kegagalan dengan mata yang berbeda. Ia tidak lagi memandang kegagalan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai tanda bahwa ia sedang tumbuh. Ia mulai menyadari bahwa tidak ada kesuksesan sejati tanpa kegagalan. Setiap langkah maju, bahkan yang terasa kecil dan tertatih-tatih, adalah bukti bahwa ia tidak diam di tempat. Dengan setiap kegagalan, Arya belajar hal baru. Bukan hanya tentang menulis, tetapi tentang hidup. Ia belajar untuk bersabar, untuk rendah hati, dan untuk menerima diri sendiri apa adanya. Ia mulai menyadari bahwa proses itulah yang membuat dirinya semakin kuat dan bijak. Suatu hari, setelah menerima penolakan lagi dari penerbit, Arya berjalan-jalan di taman kota. Ia melihat seorang anak kecil yang berusaha menaikkan layang-layang. Setiap kali layang-layang itu terbang rendah, anak itu menarik benangnya dengan sabar, mencoba lagi dan lagi hingga akhirnya layang-layang itu melayang tinggi di udara. "Hidupku mungkin seperti layang-layang ini," pikir Arya. "Kadang terhempas ke bawah, tapi selama aku terus mencoba, aku akan terbang lagi." Saat itu, Arya menyadari sesuatu yang mendalam. Tantangan bukanlah rintangan, tetapi kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Hari-hari berlalu, dan Arya terus menulis. Bukan lagi untuk memenuhi ekspektasi siapapun, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia mulai menemukan ketenangan dalam proses itu, dalam setiap kata yang ia tuliskan, dalam setiap paragraf yang ia perbaiki, dan dalam setiap kisah yang ia rangkai. Ia mulai menerima bahwa hidup tidak selalu memberikan kepastian atau hasil yang diharapkan. Tetapi itu bukan masalah, karena yang terpenting adalah bagaimana ia menjalani setiap hari dengan sepenuh hati. "Mungkin aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok," pikirnya. "Tapi aku tahu bahwa aku sudah melakukan yang terbaik hari ini." Beberapa bulan kemudian, salah satu naskah Arya diterima oleh penerbit kecil. Meskipun itu bukan kesuksesan besar, Arya merasakan kebahagiaan yang tulus. Bukan karena naskahnya diterima, tetapi karena ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari hasil akhir, melainkan dari setiap langkah kecil yang ia tempuh dengan penuh keikhlasan. "Aku tidak lagi takut gagal," kata Arya dalam hati. "Karena kegagalan bukanlah tanda bahwa aku berhenti, tetapi tanda bahwa aku terus bergerak." Kini Arya benar-benar memahami ajaran Teddy. Takdir akan selalu hadir dengan ketidakpastian, tetapi pilihan kita menentukan bagaimana kita menjalani hidup. Pilihan untuk tetap berusaha, untuk belajar dari kegagalan, dan untuk melangkah dengan hati yang tenang adalah kunci kebahagiaan sejati. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita bertumbuh dalam setiap langkah. Dengan senyuman di wajahnya, Arya menulis di buku catatannya, "Hidup adalah perjalanan, bukan tujuan, dan aku memilih untuk menikmati setiap langkah, apapun yang terjadi." Kini Arya tahu bahwa setiap pilihan membuka bab baru dalam hidupnya. Ia tidak lagi takut dengan ketidakpastian atau kegagalan, karena ia percaya bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari proses menemukan dirinya sendiri. Dengan hati yang tenang, ia melangkah maju, siap menghadapi apapun yang akan datang. Bukan karena ia tahu semua jawabannya, tetapi karena ia telah belajar untuk menerima dan tumbuh dari setiap tantangan.
Dan dengan itu, Arya memulai bab baru dalam hidupnya. Bukan sebagai seseorang yang mencari kesempurnaan, tetapi sebagai seseorang yang menikmati perjalanan. Beberapa tahun telah berlalu sejak Arya terakhir kali bertemu dengan Teddy. Sepanjang waktu itu, ia telah menghadapi banyak badai kehidupan. Kegagalan dan keberhasilan datang silih berganti. Tetapi kali ini, Arya tidak lagi menganggap semuanya sebagai beban. Ia belajar melihat setiap peristiwa sebagai bagian dari tarian kehidupan yang penuh makna. Suatu sore yang tenang, Arya memutuskan untuk kembali menemui Teddy. Bukan karena ia membutuhkan jawaban lagi, tetapi karena ia merasa ingin berbagi apa yang telah ia temukan dalam perjalanannya sendiri. Ketika Arya tiba di gubuk sederhana, tempat Teddy tinggal, ia mendapati gurunya sedang duduk di teras, menatap ke langit senja dengan senyuman yang damai. Wajah Teddy tampak sama, penuh ketenangan dan kebijaksanaan, seolah waktu tidak pernah menyentuhnya. "Guru," kata Arya sambil tersenyum, "aku kembali." Teddy menoleh dengan pandangan hangat, seolah sudah tahu bahwa hari ini Arya akan datang. "Selamat datang, Arya. Apa yang kau bawa dari perjalananmu kali ini?" Arya duduk di samping Teddy, menghela napas panjang, lalu tersenyum. "Dulu aku datang dengan banyak pertanyaan," katanya. "Aku ingin tahu tentang takdir, pilihan, dan semua yang terjadi dalam hidupku." Teddy mengangguk pelan, menunggu Arya melanjutkan. "Kini aku tahu," kata Arya dengan mata yang berbinar. "Apa yang kucari bukanlah jawaban, tetapi ketenangan dalam setiap langkahku." Ia melanjutkan, "Aku belajar bahwa hidup tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tetapi selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Dan yang terpenting bukanlah mencapai tujuan, tetapi bagaimana kita berjalan di sepanjang perjalanan." Teddy tersenyum lebar, seolah melihat seorang murid yang akhirnya menemukan kebijaksanaan sejati. Teddy menatap Arya dengan lembut dan berkata, "Apa yang kau temukan, Arya, adalah sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh siapapun. Guru sejati selalu ada di dalam dirimu sendiri." Arya terdiam sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap dalam hati. Ia menyadari bahwa setiap tantangan, kegagalan, dan kemenangan selama ini bukanlah ujian dari luar, melainkan pelajaran dari dalam dirinya sendiri. Takdir dan pilihan hanyalah alat yang membimbingnya menuju pemahaman ini. Sambil menatap langit senja yang mulai memerah, Arya berkata pelan, "Aku akhirnya mengerti, Guru. Keikhlasan bukan berarti menyerah, melainkan menerima setiap langkah dengan tenang, apapun hasilnya." Teddy tertawa lembut. "Ya, Arya. Hidup bukanlah tentang berjuang untuk mengendalikan setiap peristiwa, tetapi tentang belajar menari di tengah ketidakpastian." Arya merasa hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Ia tidak lagi merasa harus mencari jawaban di luar sana, karena semua jawaban sudah ada di dalam dirinya sendiri. Dalam setiap pilihan yang ia buat, dalam setiap langkah yang ia ambil dengan ikhlas. Sebelum Arya pamit, Teddy mengucapkan kalimat yang akan ia kenang selamanya. "Hidup adalah perjalanan untuk memahami, bukan mencapai sesuatu. Setiap detik adalah kesempatan untuk menemukan diri sendiri di dalam tarian antara takdir dan pilihan." Arya mengangguk. Kali ini dengan pemahaman yang mendalam. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai, tetapi itu tidak lagi menakutkan. Ia siap melanjutkan langkahnya, apapun yang terjadi di depan. "Terima kasih, Guru," kata Arya sambil menyalami Teddy. Teddy hanya tersenyum dan berkata, "Kini, kau sudah menjadi guru bagi dirimu sendiri." Saat Arya meninggalkan gubuk itu, angin sore bertiup lembut, menyentuh wajahnya seperti sahabat lama. Ia merasa ringan, seolah semua beban yang pernah ia pikul telah lenyap. Tidak ada rasa takut akan masa depan, tidak ada penyesalan atas masa lalu. Hanya ada kedamaian dalam setiap langkahnya. Karena ia tahu bahwa hidup adalah tentang menikmati perjalanan, bukan mencapai tujuan tertentu. Di jalan pulang, ia berkata pada dirinya sendiri, "Takdir akan selalu datang, tetapi bagaimana aku memilih untuk menjalani setiap hari adalah pilihanku sendiri." Dengan senyum di wajahnya, Arya melangkah menuju babak baru dalam hidupnya. Bukan dengan harapan untuk menemukan kesempurnaan,
tetapi dengan keyakinan untuk menikmati setiap detik perjalanan itu. Pada akhirnya, Arya menyadari bahwa takdir dan pilihan tidak saling bertentangan, melainkan bekerja bersama untuk membentuk siapa dirinya. Takdir adalah panggung yang telah disiapkan, dan pilihan adalah cara ia memainkan perannya. Hidup menjadi lebih damai saat kita berhenti bertanya, "Kenapa ini terjadi?" dan mulai bertanya, "Apa yang bisa kupelajari?" Dan dengan setiap langkah yang ia ambil, Arya terus belajar, tumbuh, dan menemukan bahwa perjalanan itulah yang membuat hidup benar-benar bermakna. Jika Anda menikmati kisah Teddy ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagikan juga pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di kisah Teddy berikutnya.